Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan kalian supaya kita selalu terhindar dari virus COVID-19. Dan semoga virus ini segera berakhir dan kita dapat belajar kembali di sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz Abdul akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika, di mana pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Saya anak-anak. Materi pembelajaran hari ini yang pertama nanti kita akan mengenal satuan jarak. Yang kedua, kita akan mengenal satuan waktu, dan yang ketiga, kita mengenal satuan kecepatan. Nah, mengapa kok kita harus mengetahui satuan jarak dan waktu? Karena untuk menghitung kecepatan itu kita harus dapat mengetahui jarak yang ditempuh serta waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut. Kita menggunakan kecepatan rata-rata dari kendaraan tersebut. Kita langsung saja masuki materi pertama, yaitu mengenal satuan jarak. Nah, tahu nggak apa yang dimaksud dengan jarak? Jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui seseorang atau dilalui sebuah kendaraan, di mana satuan jarak yang digunakan itu sama dengan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Tapi satuan yang sering digunakan untuk menghitung kecepatan itu adalah kilometer dan meter. Nah, perhatikan. Di kelas 4 dulu kalian sudah mempelajari tentang satuan jarak dan hubungannya. Nah, perhatikan kembali ya. Ingat kan satuan jarak? Nah, perhatikan. Ini ada tangga jarak, di mana tangga jarak ini mulai dari yang paling atas ada kilo, hekto, deka, meter, desimeter, sentimeter, lalu yang terakhir adalah milimeter. Setiap kali turun satu tangga, maka kita kalikan 10. Kalau turun 2 tangga berarti 10 kali 10 kali 100. Kalau dia naik, kita bagi 10. Naik 1 ya dibagi 10, naik 2 ya dibagi 10, lalu dibagi lagi dengan 10. Atau kita bisa gunakan lagu seperti ini, dengarkan ya. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, milimeter. Kalau turun tambah 0, kalau naik kurang 0. Nah, gitu. Jadi kalau turun 1 maka 0-nya tambah 1, turun 2 0-nya tambah 2, dan seterusnya. Coba diperhatikan. Saya punya 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Bisa dilihat, ini turunnya 1, jadi 1, karena turun 1 0-nya tambah 1. Yang kedua, hektometer jadikan dekameter, turun 1 lagi berarti tambah 01 ya kan. 1 dekameter jadi meter, turun 1 tambah 01 jadi 10. 1 kilometer berapa meter? Nah, 1000, karena dia turunnya 3. 1 2 3, jadi 0-nya tambah 3. Dan seterusnya, 1 meter berubah menjadi desimeter, turun 1 jadi 10, desimeter menjadi sentimeter, berubah menjadi 10 cm, 10 cm menjadi milimeter, jadi 10 mm, karena turun 1 dan yang terakhir 1 meter diubah menjadi sentimeter, jadi 100, karena turunnya 2, 1 2 jadi 1 bertambah 0 2. Gitu ya, udah paham ya? Kita lanjut saja, kita lanjutkan contoh soal. Nah, ini saya kasih tangga jarak lagi ya. Jika ada
satu. Jika ada 2 dekameter kita mau ubah menjadi milimeter. Langkah yang pertama kalian tulis dulu ini 2, yaitu kamu hitung dekameter ke milimeter turun berapa ya, bareng-bareng 1 2 3 4, turun 4, jadi nolnya nanti ditambah dengan 1 2 3 dan 4, jadi 20.000 mm. Ini mudah. Sekarang contoh yang kedua, pertambahan ternyata 300 desimeter ditambah 2 dekameter, kita mau ubah menjadi meter. Caranya yang pertama, kamu ubah dulu 300 desimeter diubah menjadi meter, 2 dekameter diubah menjadi meter. Perhatikan, 300 desimeter diubah menjadi meter, desimeter menjadi meter naik 1, jadi nolnya hilang 1, ini hilang, jadi tinggal 30, ya kan. Selanjutnya 2 dekameter diubah menjadi meter, turun 1, jadi 0 tambah 1 2 ditambah 1 hasilnya 20. Nah, itu karena ini permintaannya dijadikan tambah atau dijumlahkan, maka kita jumlahkan 30 tambah 20 hasilnya 50, meternya kita turunkan jadi 50 meter. Jadi 300 desimeter ditambah 2 dekameter hasilnya adalah 50 meter. Soal yang ketiga, 5 hektometer dikurangi 2000 cm kita mau ubah menjadi dekameter. Seperti tadi, kita ubah dulu satu persatu. 5 hektometer dijadikan ke dekameter. Yang kedua, 2000 cm dijadikan ke dekameter juga. Hektometer ke dekameter, itu ke deka turun 1, 5 tambah 0 berarti 50. Yang 2000 cm ke dekameter, cm ke deka naik berapa? 1 2 3, jadi nolnya hilang 1 2 3, berarti ini hilang semua, jadi tinggal 2. Karena mintanya kurang ya kita kurangi saja, 50 dikurangi 2 hasilnya 48 dekameter. Jadi 5 hektometer dikurangi 2000 cm sama dengan 48 dekameter. Sudah paham ya anak-anak? Nanti kalau belum paham bisa tanyakan ke guru kelas kalian. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas soal cerita. Jarak rumah Surya ke sekolah itu 400 meter. Sementara jarak rumah Adit ke sekolah 2 km. Hal ini berarti panjang jalan yang dilalui Adit dari rumah ke sekolah 2 km. Nah, rumah siapa yang jaraknya lebih jauh dari sekolah? Apakah Surya atau Adit? Ayo kita hitung dulu bersama-sama ya. Sebelum kita membandingkan, maka kita ubah dulu satuannya ini kilometer menjadi meter. Kita ubah sama, kita ubah ke meter aja ya. Jadi jarak rumah Adit ke sekolah, perhatikan 2 km. Jadi 2 kali 1 km. 1 km ini tadi berapa? 1000 kan, karena dia turun 3. Jadi 2 kali 1000 sama dengan 2000. Nah, jadi rumah Adit ke rumah sekolah 2000 meter, sedangkan jarak rumah Surya ke sekolah itu 400 meter. Dari hasil ini kalian bisa menyimpulkan bahwa rumah Adit itu lebih jauh karena 2000 meter, sedangkan Surya 400 meter. Jadi hasilnya apa? Jadi rumah Adit lah yang lebih jauh daripada rumah Surya. Nah, sudah ya, itu tentang jarak. Nah, coba isi titik-titik di bawah ini. Perhatikan, ini ada beberapa soal, 1 sampai 10. Nah, ini saya letakkan juga tangga jaraknya. Perhatikan, kilometer ke meter. Kilometer ke meter turun 1 2 3, jadi 60 ini ditambah 03, jadi 60.000. 85 meter ke sentimeter, ayo kerjakan berapa? Nah, pintar, hasilnya 8.500 karena turun 2 bertambah dengan 02. Nah, yang ini 330 cm menjadi milimeter tambah 01 jadi 3.300 meter. Yang ini gimana? Hektometer ke desimeter, turun kan, turun berapa ini? 1 2 3 nya tambah 3 jadi 86.000 desimeter. Sekarang kalau desimeter menjadi sentimeter turun 1 ya, tambah 1. Yang ini
desimeter menjadi dekameter naik, maka nolnya hilang berapa ini, naik berapa ini, 1 2 3 loh, 3 0 1 apa-apa, berarti nolnya hilang 1, kasih koma 2 3, artinya 2,27,1 itu ya. Selanjutnya ini diubah, makanya sekian, ini diubah menjadi 1,04 hektometer, ini 92 km, dan yang terakhir sentimeter menjadi kilometer, jadi 3600 dekameter. Nanti dibelajar lagi di rumah ya. Selanjutnya yang kedua, kita akan mengenal satuan waktu. Perhatikan jam ini, sudah tahu jam ya, ini jam 9 lebih berapa detik ini, 1 2 3 4 5, tadi lebih 25 detik. Ini menunjukkan jam jarum pendek, jarum panjang menit, jarum panjang kecil ini detik, dimana seperti tadi hanya dengan jarak, maka di waktu juga ada tanggalnya. Nah, dari yang paling atas jam, kemudian menit, disusul dengan detik, dimana setiap kali dia turun jam ke menit itu dikalikan 60, menit ke detik juga turun dikalikan 60. Bagaimana kalau naik ya, kan detik menjadi menit itu naik, jadi dibagi 60, sedangkan menit ke jam juga naik, juga dibagi dengan 60. Nah, untuk memperjelas, coba perhatikan contoh ini. Nah ini tadi ya tangga waktu. Sekarang satu hari, saya tahu satu hari itu ada 24 jam. Satu jam ada 60 menit sama dengan 30 detik. Caranya gimana? Nah, satu jam ini dikalikan, karena dia turun 1 kalikan 60, jadi 60 menit. Sedangkan 60 menit diubah menjadi detik, karena turun dikalikan 60 kali 60 hasilnya 3600. Seperempat jam sama dengan 15 menit sama dengan 900 detik. Caranya gimana? Sama dengan tadi, karena ini turun dikalikan saja. 1/4 kali 60 itu 15, kan? Hasilnya 15 menit. Nah, untuk menjadi detik, 15 nya juga turun 1 kalikan 60 jadi 900 detik, dan seterusnya. Nanti ini juga sama, setengah jam kali 60 jadi hasilnya 30 menit. 30 menit jadikan detik, kalikan 60 1800 detik. 3/4 jam, 3/4 kali 60 itu 45, nanti 45 dikalikan 60 hasilnya 2700 detik. Nanti bisa dihitung di rumah ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik, terus 1 kali 60, nanti ini bisa dihitung sendiri di rumah, betul apa salah. Nanti kalau salah bisa hubungi gurunya. Oke gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau masuk di soal cerita. Perhatikan ya, setelah pulang dari sekolah, Dimas makan siang, kemudian pergi tidur. Dimas tidur siang selama 1/2 atau dibaca 2,5 jam. Berapa menitkah Dimas tidur? Jadi ini 2,5 jam kita ubah menjadi menit. Nah, ayo kita hitung. Perhatikan, tidur siangnya selama 2,5 jam. 2,5 jam itu bisa kita ubah 2 jam ditambah setengah jam. Nah, jam ini kita ubah menjadi menit, masih ingat kalikan berapa? Ya betul, dikalikan 60. Jadi 2 kali 60 ditambah setengah kali 60. 2 kali 60 hasilnya 120, sedangkan setengah atau 1/2 kali 60 itu 30 menit. Kita jumlahkan jadi hasilnya 150 menit. Nah, ketemu. Jadi Dimas tidur siang selama 150 menit. Sudah paham ya anak-anak? Nanti kalau belum paham bisa dilihat kembali videonya, dipahami, diteliti, atau kalau perlu ditulis kembali di buku tulis kalian supaya lebih paham. Dan yang terakhir, satuan kecepatan. Lihat dan velocity. Nah, tuh. Jadi kita lihat ngitung dari sini sampai sini kecepatannya berapa, maka kita hitung dulu jarak dan waktunya berapa, gitu ya. Nah, satuan kecepatan. Pernahkah kalian melihat speedometer? Tentu pernah lah, kan sering naik motor sama ibu, ayah, atau naik mobil kan. Kalian lihat speedometernya.
speedometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Nah, coba perhatikan gambar speedometer di samping ini ya. Nah, di sini hampir sama seperti jam, ada angkanya tapi beda fungsinya. Ini untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang kalian kendarai. Di sini jarumnya menunjukkan angka 80 lebih. Nah, pada gambar speedometer ini, speedometernya menunjukkan angka 85. Artinya apa? Artinya kendaraan tersebut sedang melaju dengan kecepatan 85 ini km per h. Kalau bahasa Inggris kilometer per hour, bukan hour tapi hour per jam. 85 km per. Nah, tahukah kamu apa arti kecepatan 85 km per jam? Jika belum tahu, yuk kita belajar bareng-bareng yuk. Takut, nanti pasti bisa. Kecepatan itu adalah waktu yang ditempuh untuk menempuh sebuah jarak tertentu. Jadi ada waktunya, ada jaraknya. Secara umum, satuan kecepatan itu bisa ditulis dengan satuan jarak per satuan waktu, atau bisa dirumuskan bahwa kecepatan itu jarak per atau dibagi dengan waktu. Nah, ini satuan dari kecepatan, jarak per waktu. Jaraknya bisa kita gunakan kilometer, waktunya kita bisa gunakan jam, atau satuan kecepatan yang lain, misalkan meter per detik, meter sebagai jarak, detiknya sebagai waktu, atau disingkat dengan m per detik, dan sentimeter per detik atau cm per detik. Paham ya? Ini kecepatan, ini satuan kecepatan. Selanjutnya nanti kita akan belajar cara mengubah satuan kecepatan. Perhatikan, di sini ada 1 km per jam. Dapat dituliskan bahwa 1 km per 1 jam. Ya, per jam itu berarti 1 ini ya. Nanti kalau 2 berarti 2 km per 1 jam. Pembilang diubah ke dalam satuan meter, sedangkan penyebut diubah ke dalam satuan detik, atau bisa dituliskan dalam meter per detik. Bagaimana caranya? Nah, 1 km per jam, 1 km per 1 jam itu sama dengan 1 km kita ubah menjadi meter turun 3 ya, jadi 1000. Nah, 1 jam tadi udah ya, 1 jam dari 3 menit ke detik harusnya 3600 detik. Kalau kita bagikan ini, kita coret, artinya seperti ini. Nah, kita bagi dengan 100, 1000 bagi 100 10, 3600 bagi 100 ikut 36. Masih bisa dibagi lagi, kita bagi dengan 2, 10 bagi 2 hasilnya 5, sedangkan 36 dibagi 2 itu 18. Maka ketemu kita hasil terkecilnya, atau disamakan jadi 5 meter per 18 detik. Baru kita hitung jadi kecepatannya berapa. Perhatikan ya, cara menghitungnya berarti pembilang dibagi dengan penyebut. 5 dibagi 18. Sudah bisa belum bagian ini? Ini bagian porogapit. 5 dibagi 18 kan tidak bisa, kita kasih 0, di sini diberikan 0, jadi 50 dibagi 18 hasilnya adalah 2 kali 18 itu 16, baru kita kurangi ya, 50 dikurangi 36 hasilnya 14. Ternyata 14 bagi 18 ini tidak bisa. Nah, kita tambahkan 0 tanpa memberikan tambahan 0 di sini ya, karena udah hitungkan 0, jika kita kasih 0 aja. 40 dibagi 18 14 dibagi 18 ternyata tidak bisa. Gimana caranya? Seperti tadi, tambahkan 0 tapi tanpa memberikan 0 lagi di sini ya, jadi 0. 140 dibagi 8 itu hasilnya 7 dikalikan 18 hasilnya 126. Kita kurangi lagi kayak di atas tadi ya, hasilnya 14. Ternyata sama dengan hasil yang ini, jadi kita tambahkan 0 lagi hasilnya 7, nanti 7 tidak selesai. Maka kita bulatkan, jadi ke atas hasilnya 0,28 meter per detik ya. Kita bulatkan 77 itu menjadi 8, itu ya, paham ya. Jadi 1 km per jam itu sama dengan 0,28 meter per detik ya, hasilnya. Oke.
Oke, nanti di rumah bisa dipelajari lagi, dihitung lagi ya. Menggunakan cara yang sama dapat diperoleh kesetaraan satuan kecepatan yang lain sebagai berikut, di mana 1 meter per detik itu hasilnya 3,6 km per jam, atau 1 meter per detik itu sama dengan 100 cm per detik. Caranya seperti ini, nanti kalian pikirkan di rumah aja, kalian hitung apakah benar hasilnya ini atau tidak. Sekarang kita masuk contoh soal. Untuk menempuh jarak 800 meter dari rumah ke sekolah, Iwan membutuhkan waktu 4 menit. Berapakah kecepatan rata-rata Iwan mengendarai sepedanya? Kita tulis dulu rumusnya. Jarak dari rumah Iwan ke sekolah 800, waktu tempuhnya ada 4 menit. Dimana tadi kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jaraknya 800, waktunya 4 menit. Ini nggak usah diubah, nggak apa-apa karena nggak diminta. Jadi meter per menit nanti satuannya ya. 800 dibagi 4 itu hasilnya adalah 200 meter per menit ya. Ini bagi ini 200. Sekarang kita hitung. Jadi 800 bagi 4 menit, 800 dari jaraknya, 4-nya dari waktunya. Nah, 800 dibagi 4 hasilnya adalah 200 meter per menit. Nah, jadi kecepatan Iwan mengendarai sepeda adalah 200 meter per menit. Ya, paham ya anak-anak ya. Nanti kalau masih belum paham, kalian bisa tanya sama atau bisa tanya dengan guru kelas kalian. Itu ya. Nah, itu tadi kecepatan. Nanti di rumah kalian pelajari lagi. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan pada wali kelas masing-masing. Nah, sekian dulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, klik like, lalu komen dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.